Megawati Soekarno Putri menyebut nama Presiden Prabowo Subianto beberapa kali dalam pidatonya di peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan pada 10 Januari lalu, pemirsa. Bahkan Megawati ini juga menyebutkan bahwa Prabowo menyukai menu nasi goreng dan juga membantah bahwa hubungan antara Mega dan Prabowo ini bermusuhan. Selain itu, Puan Maharani juga mengunggah video di akun Instagram pribadinya yang menunjukkan kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Lalu apa makna di balik sinyal tokoh-tokoh penting PDIP ini? Dan apakah pula ada kemungkinan PDIP menjadi mitra strategis dari Prabowo? Itu yang akan menjadi tema pembahasan utama kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pemirsa. Bersama saya Ken Ana. Dan saya Vena Kintan. Kami juga punya informasi lainnya untuk Anda. Tidak hanya di perairan Kabupaten Tangerang, Banten saja, pemirsa, pagar laut ini ditemukan di perairan Bekasi, Jawa Barat, di mana KKP ini juga mengatakan bahwa siap menyegel pagar laut tersebut jika tidak memiliki izin. Kami hadirkan selengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Puluhan pemukiman warga di kawasan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat ludes terbakar pada Rabu pagi. Kepulan asap tebal disusul kobaran api terus meluluh lantakkan bangunan pemukiman warga di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Satu persatu bangunan yang sebagian besar terbuat dari bahan yang mudah terbakar ludes dilalap api. Menurut salah seorang warga, kebakaran bermula dari belakang bangunan yang dijadikan warung jamu. 28 unit mobil dinas pemadam kebakaran baru dapat memadamkan api setelah hampir 2 jam. Satu unit motor terbakar usai mengisi bahan bakar di SPBU kawasan Tanah Baru, Beji. Detik-detik terbakarnya motor pun terekam kamera CCTV. Api yang melalap sebuah motor di SPBU Beji Depok ini membuat kepanikan petugas dan pengendara yang hendak melakukan pengisian BBM. Kebakaran ini bermula ketika seorang pengendara sepeda motor hendak mengisi bahan bakar. Tiba-tiba saja dari mesin motor keluar percikan api. Diduga kebakaran dikarenakan adanya tangki motor yang bocor. Satu unit motor hangus terbakar, tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Makassar, Sulawesi Selatan sejak pagi tadi membuat sebuah pohon tumbang dan menimpa pengendara motor yang melintas serta satu unit mobil yang terparkir di jalan. Sebuah pohon tumbang dan menimpa seorang pengendara motor yang melintas dan juga satu unit mobil yang terparkir di Jalan Andi Mapan Yuki, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada pagi tadi. Akibat kejadian ini, pengendara motor harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian tubuhnya akibat tertimpa pohon. Sedangkan mobil yang dalam keadaan kosong saat terparkir mengalami penyok atau ringsek di bagian kap depan. Usai berjibaku selama 1 jam, mobil berhasil dievakuasi. Begitupun dengan akses jalan bisa kembali dibuka setelah sebelumnya sempat tertutup pohon yang tumbang. Pihak Kelurahan Mariso berharap Dinas Lingkungan Hidup bisa memantau atau memperhatikan pohon-pohon besar yang berada di Jalan Andi Mapan Yuki, Kota Makassar. Mengingat dalam sepekan terakhir tercatat sudah ada 2 pohon yang tumbang di Jalan Andi Mapan Yuki, Kota Makassar. Dari Makassar kita menuju Surabaya, pemirsa. Sekelompok pria tak dikenal berbadan tegap menyerang seorang pengacara di kota Surabaya.
Akibatnya korban harus dirawat di rumah sakit karena mengalami luka di kepala. Sejumlah orang tak dikenal diduga debt collector ini menganiaya seorang pengacara Cecep Muhammad Yasin atau Gus Yasin di sebuah rumah makan Depot Zang di kawasan Gria, Kebrau Selatan, Surabaya pada Senin malam. Peristiwa ini berawal ketika Gus Yasin akan berangkat ke masjid. Ia singgah ke sebuah rumah makan untuk berbuka puasa rutin Senin Kamis. Situasi berubah menegangkan ketika sekitar 20 orang berbadan tegap diduga debt collector datang. Mereka berniat menagih hutang kepada pemilik rumah makan. Kemudian sempat terjadi cekcok antara nasabah dan sejumlah orang yang diduga debt collector tersebut. Dan melihat situasi yang kian memanas, Gus Yasin berupaya untuk melerai hingga terjadi pengeroyokan terhadap dirinya. Sementara itu, Andri Ermawan, kuasa hukum korban, mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus tersebut ke Polrestabes Surabaya. Aksi pencurian kendaraan motor kerap terjadi. Kali ini kendaraan motor milik sepasang kekasih dicuri saat menunggu cuci laundryannya selesai di sebuah toko laundry di kawasan Cilincing, Jakarta Utara Minggu malam lalu. Pelaku memanfaatkan situasi korban yang sedang asik mengobrol dengan kunci motornya yang tidak dicabut alias masih menyangkut. Sepasang kekasih yang tengah asik berbincang selagi menunggu cucian laundrynya selesai itu tak menyadari jika kendaraannya diincar oleh pelaku. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku memanfaatkan keteledoran pemilik kendaraan membiarkan kunci motor masih tergantung di motor. Meski korban memarkirkan sepeda motor tak jauh darinya. Dengan cepat pelaku membawa motor di sebuah toko laundry di Jalan Malaka 3, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu malam lalu. Tersadar kendaraannya dicuri, korban kemudian berusaha mengejar namun pelaku tancap gas melarikan diri. Kejahatan sering kali terjadi jika ada kesempatan. Diharapkan bagi warga yang beraktivitas untuk terus berhati-hati, memastikan barang maupun kendaraan dalam kondisi aman agar kejadian serupa tidak terulang. Ya, pemirsa, eksekusi pengosongan rumah kos di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Rabu siang berujung ricuh. Para penghuni rumah kos ini nekat menghadang para jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ingin mengeksekusi rumah kos di Jalan Salemba Raya nomor 45 Senen, Jakarta Pusat. Keributan pun tak terhindarkan. Kuasa hukum penghuni rumah menilai eksekusi pengadilan sesat karena yang tidak keseluruhan lokasi yang dieksekusi, melainkan hanya 924 meter persegi sesuai penetapan eksekusi. Satreskrim Polres Pandeglang menangkap 2 pelaku curanmor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Pandeglang di sebuah kontrakan. Dari hasil penangkapan, polisi berhasil mengamankan 1 unit sepeda motor dan sejumlah mata kunci. Beginilah pemirsa video yang memperlihatkan anggota Resmob Satreskrim Polres Pandeglang berhasil membekuk 2 pelaku curanmor yakni NR alias Rudi dan JL alias Tompel yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Keduanya ditangkap di salah satu kontrakan di wilayah Kecamatan Karangtanjung, Pandeglang. Tak jauh dari kontrakan, pelaku menunjukkan lokasi penyimpanan sejumlah mata kunci yang kerap digunakan para pelaku untuk membobol kendaraan. Terkait penangkapan 2 pelaku curanmor, polisi mengamankan 1 unit sepeda motor dan sejumlah mata kunci yang digunakan pelaku untuk membobol kendaraan. Benar. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Sakit hati kerap dihina, seorang remaja di Kabupaten Waikanan, Lampung tega menghabisi nyawa temannya. Pelaku menghabisi nyawa korban bersama rekannya yang masih buron. Nadi Saputra, rekan kerja pelaku, ditemukan tewas di pinggir Sungai Sukir, Desa Cempedak, mengalami luka serius di bagian leher, di bagian kepala, dan bagian punggung. Korban ditemukan tewas di pinggir sungai dengan luka sayatan di leher dan punggung, serta luka robek di kepala akibat sabetan senjata tajam. Tak berselang lama, tim khusus anti bandit Polres Waikanan dan Polsek Banjit berhasil meringkus remaja berinisial BA. Di hadapan penyidik, pelaku menghabisi nyawa korban bersama dengan rekannya F yang masih buron. Ia nekat membunuh korban karena sakit hati lantaran sering diejek dan dihina. Peristiwa pembunuhan di Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit ini terjadi pada Jumat 10 Januari 2025. Pelaku ditangkap bersama barang bukti senjata tajam jenis golok di kediamannya di Kecamatan Kasui tanpa perlawanan. Saat ini polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang telah diketahui identitasnya. Kemudian nanti Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menggelar pertemuan tertutup dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Keraton Yogyakarta. Sultan menyebut pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam itu adalah silaturahmi pribadi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Keraton Yogyakarta hari ini. Jokowi dan rombongan tiba di Keraton Kilen sekitar pukul 8.51 waktu Indonesia Barat. Pertemuan berlangsung tertutup selama sekitar 1,5 jam. Sultan menyatakan pertemuannya dengan Jokowi adalah silaturahmi dan bersifat pribadi. Ya nggak bisa bahwa mau itu pribadi ya. Ya saya nggak mau punya komentar apa-apa. Ya silaturahmi kok. Silaturahmi. Bahas apa aja yang kita coba? Hah? Pembahasan politik gitu kan? Pribadi aja enggak lah. Aman deh. Saat pertemuan berlangsung, gerbang kompleks keraton dijaga ketat oleh aparat dan abdi dalam. Pak Jokowi. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One, mengabarkan. Pemirsa, petugas gabungan Polres Metro Bekasi bersama Subdit Reserse Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan Sandi Permana di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penyisiran petugas di lokasi kejadian bersama pelaku, polisi mengamankan barang bukti sajam. 3 hari buron, pelaku pembunuhan artis drama kolosal Sandi Permana akhirnya terkuak. Petugas polisi Satuan Reserse Polda Metro Jaya menangkap pelaku di wilayah Karawang, Jawa Barat. Guna melakukan penyelidikan, petugas bersama dengan pelaku melakukan penyisiran di lokasi kejadian perkara di perumahan TNI Polri di Desa Cibarusa Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penyisiran, polisi berhasil menemukan barang bukti senjata tajam di depan rumah pelaku yang merupakan tetangga korban. Ya rokoknya bang, rokoknya. 7. Untuk foto tersangka kan rekan-rekan sudah tahu tadi ya, karena sudah digelandang tadi, sudah diamankan. Oke, kita upload. Cukup? Besok rencana akan dilakukan rilis pukul 14.00 dan sore ini update terbaru dari tim penyidik akan dilakukan prarekonstruksi. Untuk apa? Untuk mengklopkan, mencocokkan antara keterangan saksi yang sudah diberikan mendapatkan klarifikasi dan keterangan tersangka dan bagaimana tempatnya, di mana tempatnya nanti yang bersangkutan melakukan kegiatan pembunuhan. Rekonnya di mana, Pak? Di TKP lah. Pak, artinya ini sudah tersangka ya, Pak? Sudah tersangka, yang bersangkutan sudah tersangka dengan ancaman pasal 354 atau pelanggaran berat dan atau 338 pembunuhan. Ancaman maksimal itu 15 tahun. Untuk motifnya sendiri besok akan disampaikan secara detail oleh Bapak di Reskrim Polda Metro Jaya. Ini hubungannya teman apa? Satu RT. Ya.
Sudah diperiksa ada 7 orang saksi yang sudah diminta keterangan untuk klarifikasi. Lantas seperti apa pemirsa respon dari pihak keluarga korban? Kami ajak Anda terhubung bersama dengan istri korban, ada Ibu Ade Andriani. Selamat malam Bu Ade. Malam. Bu Ade, pertama-tama kami ingin sampaikan turut berduka cita apa yang dialami oleh pihak keluarga. Tentu juga ini membuat seluruh masyarakat sedih, tapi Bu, ini sudah ada kabar baik dari pihak kepolisian bahwa pelaku sudah berhasil ditemukan dan juga sudah ditangkap. Respon dari pihak keluarga setelah pelaku berhasil diamankan, ini seperti apa Bu Ade? Respon dari keluarga ya ada senang ya gitu kan, akhirnya pelaku tertangkap gitu kan ya, karena memang dari keluarga menunggu gitu kan. Kabar dari pihak kepolisian gitu, gimana perkembangannya gitu setelah polisi ketangkap pelakunya ini, ya ada rasa duka lagi yang mendalam buat saya karena saya keinget lagi sama almarhum. Oke, baik. Bu Ade, tapi mungkin Bu, kami ingin tahu apa sebetulnya hubungan antara suami dari Bu Ade dan juga pelaku ini. Kabarnya adalah tetangga, Bu. Adakah masalah sebelumnya? Iya, memang tetangga. Tapi kalau untuk masalah nggak ada ya, karena kan memang pelaku ini orangnya tertutup, jarang ngobrol sama tetangga itu, sama suami sama tetangga juga mungkin dia jarang itu karena memang orangnya tertutup, nggak ada masalah apa-apa. Jadi tidak ada sempat cekcok begitu ataupun ada dendam pribadi dari pelaku terhadap suami dari Bu Ade? Kalau cekcok sih bukan dikatakan cekcok ya, karena waktu itu cuma ada pasti ya rapat keluarga gitu kan, kita membahas masalah lingkungan gitu. Terus dia tidak terima dengan kita membahas lingkungan mengenai minum-minuman. Cuma itu aja. Oke, apa Bu yang waktu itu disampaikan oleh pelaku yang nampaknya ini tidak terima begitu? Yang disampaikan sama pelaku sih saya kurang tahu ya. Cuman karena saya tahunya yang suami saya bilang, dia cuma jawab, apa hak Anda untuk berbicara karena Anda bukan warga sini, karena Anda hanya domisili. Cuma itu aja yang saya tahu. Oke, baik. Bu Ade, jadi memang pelaku ini hanya berdomisili saja tapi bukan warga tetap dari tempat Bu Ade dan juga suami tinggal begitu, Bu? Iya, bukan, karena KTP-nya bukan alamat di sini, karena alamatnya masih alamat Jakarta. Oke, baik. Bu Ade, mungkin bisa ceritakan Bu pada saat kronologis kejadian peristiwa ini terjadi, apa yang kemudian Bu Ade saksikan? Kronologisnya kan saya nggak tahu ya, karena saya masih di rumah gitu, tapi ya setelah saya sampai di rumah sakit itu saya lihat suami saya itu sudah penuh berlumuran darah gitu kan, masih sempat dia mengucapkan istighfar gitu kan, saya kuatkan, kuat, saya bilang gitu kan, dia cuma ngangguk aja. Terus saya tanya, siapa pelakunya, saya tanya seperti itu, tapi dia mau berusaha menjawab tapi dengan kondisi keadaannya setengah sadar. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ade sudah berbagi cerita di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekali lagi kami sampaikan turut berduka cita atas peristiwa yang Bu Ade dan juga keluarga alami. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bu Ade. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali dengan menghadirkan dialog utama kami. Kami kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau enggak, bukan sombong, padahal dia senang saya masakin nasi goreng.
Meskipun berada di luar kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seperti sedang membangun komunikasi politik dengan Presiden Prabowo Subianto. Pada peringatan hari ulang tahunnya yang ke-52 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Megawati Soekarno Putri menyinggung dan menyebut-nyebut nama Presiden Prabowo Subianto, bahwa dirinya dan Prabowo tidak pernah ada masalah sedikit pun. Megawati berterima kasih pada Prabowo atas pemulihan nama baik Soekarno ayahnya yang juga sebagai presiden pertama sekaligus proklamator itu. Megawati juga menyampaikan soal keresahannya karena banyak kadernya yang tidak lolos dalam pilkada maupun legislatif. Tidak hanya sekedar bicara partai dan politik, Mega juga menyampaikan menu kesukaan Presiden Prabowo Subianto, yaitu nasi goreng buatannya. Tidak hanya Megawati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani pun mengunggah sebuah video mengenai kebersamaannya dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih. Rekaman video yang diunggah oleh Puan Maharani itu diunggah dalam akun Instagram pribadinya dengan tulisan, "Tidak ada yang penting di atas kepentingan, yaitu keutuhan dan persatuan." Akankah ada rekonsiliasi antara partai berkepala banteng moncong putih itu dengan pemerintahan Presiden Prabowo Gibran? Mas Bowo, iki aku tak ngomong yo, rungokke. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak. Lah tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Bukan sombong. Nah, padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama. Ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Bintang nasi goreng. Loh aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang gak jadi. Lah gitu loh. Lah memangnya gak boleh? Ya boleh lah. Tapi kan prinsip. Mas, bene wae aku nang kene wae. Situ sono lah rame-rame. Apa aku ngerusui situ kan ya enggak toh. Kalau aku perlu situ kan ya gak perlu ketemu toh. Aku bisa kok ngirim orang. Sampai gitu loh. Itu apa namanya? Strategi politik. Ya pemirsa, itulah tadi kira-kira beberapa hal ataupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang beberapa kali menyinggung soal nama Presiden Prabowo Subianto, termasuk juga menyebut soal nasi goreng. Ada momen yang menarik juga pada saat itu tertangkap pada peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-52 pada 10 Januari lalu nih, Mas Guntur, Bang Hendarsam dan juga Kang Cecep yang nanti akan berbicara lebih banyak mengenai ini. Kalau kita lihat momen kebersamaan pada saat itu, Bu Mega juga berdampingan dengan putra-putrinya. Ada politikus senior PDIP di situ, Bang Sudiarto. Di situ yang coba membisikkan kalimat kepada Mbak Puan, kemudian diteruskan ke Bu Megawati Soekarno Putri. Kalau dilihat dari mimik wajah ataupun gerak bibirnya, nah nih kita coba zoom ini lebih dekatkan lagi. Diduga nih kalimatnya Presiden Prabowo minta waktu untuk ketemu mama gitu. Nah ini yang menarik akhirnya untuk membahas
apa yang kemudian akan menjadi rencana dari Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Prabowo Subianto. Kita akan membahasnya pemirsa malam hari ini bersama dengan Mas Guntur Romli, politikus PDIP. Mas Guntur, apa kabar? Kabar baik, sehat. Dan juga dari Gerindra ada Bang Hendar Samaranto. Kok Bang Hendar Sam sehat? Sehat, alhamdulillah kan. Dan untuk menilai serta mengawal kebersamaan ini, Kang Cecep Hidayat, pengamat politik kita dari Universitas Indonesia. Kang Cecep, sehat juga ya Kang? Alhamdulillah, selamat malam Ane, ya. Mas Guntur dan Sendarso. Oke, Mas Guntur, ya. Ini apa sih yang disampaikan oleh Mbak Puan kepada Bu Mega pada saat itu? Kan udah kita simak bersama ya. Betulkah akan ada rencana pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini? Ya kita kan nggak bisa membohongi bahwa dari ucapan meskipun tidak terdengar suaranya ya memang seperti itu, bahwa ada rencana pertemuan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto. Karena kan waktu ini kan sebelum pidato yang diucapkan, dan ketika dalam pidato kan Ibu Mega juga mengafirmasi, mengucapkan terima kasih dengan penuh haru ya kepada Presiden Prabowo itu atas tindak lanjut dari pencabutan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 yang isinya itu kan tuduhan yang sangat kejam kepada Bung Karno, dituduh pengkhianatan, kemudian keterlibatan dengan 30 SPKI. Nah kemudian pimpinan MPR pada waktu itu mengirimkan surat kepada Pak Prabowo, waktu itu presiden terpilih, untuk menindaklanjuti terkait dengan pelurusan sejarah terhadap Bung Karno dan pemulihan hak-hak Bung Karno sebagai presiden pertama Republik Indonesia. Dan itu dari laporan-laporan, utusan-utusan yang dikirimkan oleh Ibu Mega bertemu dengan Pak Prabowo dan sebagainya menunjukkan bahwa di situ ada keseriusan. Makanya Ibu Mega mengucapkan terima kasih. Karena ini kan terkait dengan soal pendiri bangsa ini, tidak hanya sebagai bapak biologisnya Ibu Mega, tapi kan bapak kita bersama yang memproklamatorkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana mungkin seorang proklamator yang menyerahkan jiwa dan raganya kepada Republik tiba-tiba di hujung pemerintahannya dituduh sebagai pengkhianat. Dan itu baru dicabut dari tahun 67, baru dicabut tahun 2024. Jadi penuh haru. Ya, itu yang disampaikan kepada kepada publik. Terima kasih. Nah, alangkah baiknya memang terima kasih. Kemudian juga kami dengar dari senior-senior kami, Kongres nanti pada bulan April atau bulan Mei nanti ditentukan, Presiden Prabowo akan diundang sebagai presiden dan sebagai Ketua Umum Gerakan Indonesia Raya, Ketua Umum Gerindra. Sudah pasti akan diundang berarti ya? Udah pasti diundang. Ya? Nah, biar bertemu, ucapkan terima kasih, mengirimkan surat undangan secara langsung ya. Ini yang sekarang direncanakan pertemuan antara kedua tokoh ini. Akan ada pertemuan sebelumnya untuk mengantarkan undangan ke Presiden Prabowo akan hadir di Kongres atau nanti ketemunya pertemuan ini yang di Kongres? Sedang kami rencanakan ya, senior-senior kami yang sedang rencanakan. Kalau boleh ngutip dari Mas Ahmad Basara juga menyampaikan bahwa ini tinggal nunggu waktu dan soal tempat. Karena bagaimanapun kan Presiden Prabowo Subianto adalah orang yang sekarang sangat fokus bagaimana menyelesaikan program-program yang berpihak kepada masyarakat Indonesia. Tentu saja jadwal dan lain sebagainya pastilah sangat padat, dan disitulah rencana untuk pertemuan ini sedang dibahas. Itu kita coba bedah satu persatu sinyalnya ya. Ini karena ada beberapa sinyal nih Bang Hendar Sam juga. Betulkah Pak Prabowo ini sudah meminta waktu loh? Kapan Bu Mega punya waktu untuk ketemu gitu? Ya, jadi kan gini, Pak Prabowo itu spirit dan ritual yang biasa beliau lakukan itu adalah memang selalu ingin berkomunikasi dengan setiap tokoh-tokoh bangsa. Itu bukan hanya dilakukan pada saat ini saja, ya dilakukan sebelum Pilpres dan pasca Pilpres. Ya kalau kita bisa mencatat contoh ya kan, di periode sebelum Pilpres dilakukan, kan ada kandidat-kandidat cawapres yang katanya akan dicalon bersanding dengan beliau atau gimana kan seperti itu. Dan kemudian beliau datangi kan satu persatu tokoh-tokoh bangsa. Itu merupakan kebiasaan beliau. Ritual beliau bahwa beliau memang tidak melihat posisi beliau lebih tinggi dari orang lain, tapi dia respect dan dia mencoba semua ingin dirangkul ya. Setidak-tidaknya komunikasi dan silaturahmi itu akan tetap terjalin. Nah, itu beliau lakukan. Dan khusus untuk Bu Mega, karena beliau merupakan salah satu tokoh sentral di Republik ini, tentunya merupakan suatu kewajiban bagi beliau untuk bertemu dan melakukan komunikasi kebangsaan dengan Bu Mega.
Kan seperti itu. Jadi memang itu merupakan standar dari Pak Prabowo yang selama ini beliau jalankan selama ini. Nah, yang kedua yang berikutnya juga bahwa memang untuk Pak Prabowo dengan dengan Bu Mega memang tidak ada halangan yang berarti karena ada dua aspek yang bisa kita lihat, yaitu aspek historisnya. Hubungan emosional antara Bu Mega dengan Pak Prabowo ini sudah terjalin cukup lama dan tanpa satu kali pun secara pribadi mereka mempunyai masalah pribadi, ya. Jadi tidak ada sama sekali itu. Memang ini kakak adik lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nggak ada sama sekali ya. Kalau perbedaan pandangan, perbedaan tentang masalah pilihan politik itu hal yang berbeda. Nah, secara historis itu sama sekali tidak ada, no issue tentang masalah itu. Kedua juga tentang masalah ideologi. Kadang-kadang juga ya kita nggak bisa pungkiri kita dekat secara pribadi ya, tapi secara ideologi belum tentu dekat. Nah, Partai Gerindra dengan PDIP ini mempunyai banyak kesamaan ideologi. Satu partai nasionalis, ya kan? Dan program-programnya yang benar-benar menyentuh ke rakyat-rakyat kecil, ya, seperti makan siang gratis itu. Makanya Bu Mega pasti harusnya sepakat saya rasa dengan itu. Cuman dengan beberapa catatan itu hal yang wajar. Karena itu benar-benar menyentuh ke grassroots dan wong cilik ini tadi. Kan itu merupakan salah satu indikasi dan parameter yang bisa kita lihat. Jadi ada satu vision nih ya. Ya dari dua aspek itu ya memang nggak ada halangan bagi kedua tokoh bangsa ini untuk kemudian nanti bertemu. Tapi apakah pertemuan itu bisa terjadi? Karena ini kan isu tentang masalah pertemuan ini udah berapa kali dilakukan, beberapa kali muncul. Jadi sebelum Pilpres, kemudian pada saat dilantik, seperti itu. Tapi kita tidak melihatnya juga bisa seperti itu. Bahwa sebuah pertemuan itu harus yang dilihat itu kan esensi dan hasil daripada pertemuan tersebut sebenarnya. Jadi bukan sekedar dikasih panggung, ya seremonial, gini-gini, habis itu selesai nggak ada apa-apa, ya kan? Tapi yang kita inginkan sebenarnya kan esensi daripada pertemuan tersebut itu apa? Nah, esensinya itu apa? Apakah dalam tanda kutip kita sama-sama bagaimana ke depannya bisa membangun bangsa ini dalam posisinya masing-masing, ya itu kan menjadi satu hal yang jauh lebih penting menurut saya. Dan Bu Mega juga sudah menyampaikan tentang masalah itu. Nggak harus juga saya ketemu dengan Mas Bowo kan, ya saya bisa kirim utusan kalau saya mau apa-apa. Jadi kan sebenarnya secara esensi hal tersebut sudah terjalin komunikasi kan. Nah, tinggal senior-senior kita, abang-abang kita itu yang mencoba menginisiasinya. Kalau masalah itu masalah teknis, urusan beliau-beliau nanti yang dari kabar dari senior-seniornya udah ada info belum Bang? Kapan dan di mana gitu kira-kira? Kalau ini kan spill-spillnya kayaknya dekat-dekat Kongres atau pada saat Kongres. Sudah ada. Kalau dari Gerindra? Ya sudah ada, udah pasti sudah terkoordinasi. Ini Bang Dasko kan sudah ngomong juga ya bahwa sudah ada inisiasi dan sudah ada dari beberapa tokoh-tokoh ya elit-elit untuk melakukan pertemuan tersebut. Tapi masalahnya kembali lagi tadi ada atau tidaknya, terjadi atau tidaknya pertemuan tersebut itu bukan faktor utama menurut saya pribadi. Tapi bagaimana kita spiritnya itu sama dulu gitu loh. Makanya kemudian ya kan Mas Ahmad Basarah ya kan, Mas Arya Bima juga sempat sudah menyampaikan kalaupun kami akan ada di luar kekuasaan ya kan kami akan memberikan suatu kritik yang konstruktif. Nah ya kan artinya artinya bukan politik asal beda ya kan, semua yang dikatakan pemerintah salah kan, nggak kayak gitu kan gitu kan. Nah itu kan penting buat message yang penting buat kita semua ke depannya. Kang Cecep nampaknya ini sudah kehangatannya sudah mulai ada, tinggal diteruskan. Tapi nanti kira-kira di mana dan kapan, dan ini betulkah akan realisasi? Karena sudah beberapa kali sebenarnya betul isu-isu pertemuan ini mencuat. Tapi dijawabnya nanti ya, Kang Cecep ya. Usai jeda kami akan kembali dengan sinyal-sinyal lainnya nih dari tokoh-tokoh senior PDIP dan juga respon dari Gerindra. Kami kembali pemirsa untuk Anda sesaat lagi. Baik, pemirsa, kalau tadi disampaikan katanya senior atau politisi senior dari PDIP dan Gerindra ini yang kira-kira sudah mulai merencanakan pertemuan untuk Bu Mega dan juga Presiden Prabowo Subianto. Nah, coba kita lihat jawaban dari senior Partai Gerindra juga, Sufmi Dasko Ahmad melalui cuplikan berikut ini. Jadi begini, tadi kan sudah ditanyakan akan ada
perwakilannya. Nah itu kita akan menunggu, dan juga saya sendiri belum kemudian mendapatkan pemberitahuan langsung dari Pak Prabowo. Tentunya kita akan sikapi semua dengan baik, kan begitu. Tapi sebenarnya kan ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ini kan adalah hal yang baik-baik yang memang semestinya dilakukan. Nah, itu sehingga menurut saya ya kita akan tunggu semua yang hal baik yang akan terjadi dan berjalan. Demikian. Ya, Kang Cecep nih kalau menurut Bang Dasko ini sebenarnya bukan hal yang luar biasa, tapi ini hal yang baik. Nah, tadi kan sepertinya kesamaannya sudah mulai ada nih dari PDIP dan juga Gerindra. Kalau Kang Cecep melihatnya pertemuan kali ini betul-betul akan terrealisasikan, tidak seperti rencana pertemuan-pertemuan sebelumnya? Ya, kalau kita mendengar dan melihat ya pidato Ibu Mega, kemudian bagaimana ada komunikasi antara Ibu Puan dengan Ibu Mega, itu kan sebenarnya ada dua kemungkinan ya. Akan terjadi pertemuan langsung antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, atau Bu Mega akan menggunakan perantara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat dari tadi Bu Mega sempat bilang juga, ini adalah sebuah strategi politik. Jadi yang bisa kita baca adalah terjadi perubahan strategi komunikasi politik Bu Mega terhadap Presiden Prabowo. Yang pertama bisa jadi adalah politik nasi goreng, ya. Ketika itu terjadi kan mungkin yang terbaca adalah ini hubungan yang personal, hubungan yang yang hangat di antara dua orang yang punya hubungan emosional. Karena secara historis hubungannya baik. Tapi kemudian ketika disampaikan akan menggunakan perantara, messengers ya, kira-kira gitu. Nah, yang berarti ada shifting, ada perubahan strategi komunikasi politik, yaitu dari yang sebelumnya personal menjadi impersonal, dari yang sebelumnya mungkin amat emosional jadi profesional. Kenapa bisa demikian? Bisa jadi di sini Bu Mega ingin membangun komunikasi simbolik ya dengan Prabowo, Presiden Prabowo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang disampaikan tadi dalam pidato Bu Mega itu kan ini bentuk dari komunikasi politik yang simbolik ya. Kenapa di sini kemudian kita lihat ada perubahan strategi komunikasi politik? Kenapa? Bagaimana? Jadi Bu Mega sampaikan tadi akan menggunakan perantara. Kenapa perantara? Disinilah kemudian PDIP ingin memberikan simbol pada publik bahwa kami memang mendukung pemerintah. Tapi ada posisi bagaimana kami ini itu sebuah partai yang independen, yang mandiri, tidak dapat diintervensi oleh pemerintah. Ada dua pihak di sini. Dan justru dengan penggunaan perantara itu justru lebih mudah terkontrol sebenarnya. Perantara ini ya. Pesan yang dibawa apa kan hati-hati juga dari perantara. Jadi publik juga tidak menafsirkan, tidak ada kesalahpahaman di hadapan publik. Itu yang kedua. Selanjutnya di sini kita lihat sebenarnya posisi dari politik dan posisi dari PDIP ya, termasuk Megawati dan terhadap pemerintah. Di sini melanjutkan dari yang tadi ya, bagaimana kemudian secara posisi jelas ada kita memang mendukung pemerintah ya sampai at least minimal sampai sekarang nih, karena belum ada ada informasi bergabungnya PDIP menjadi bagian partai pendukung pemerintah, tapi tetap memberi dukungan yang konstruktif ya terhadap pemerintah. Di sini ada posisi tawar yang berbeda juga. Yang disebut mitra strategis ya, kalau kata PDI gitu kan. Ya, selanjutnya kalau kita lihat ini sebenarnya adalah cara Bu Mega ya, mungkin ingin melakukan desentralisasi ya, regenerasi. Nah, karena kalau kita lihat ya pengalaman sebelumnya misalnya ketika PDIP bertemu dengan Nasdem misalnya, tokoh senior juga, lagi itu bukan Bu Mega tapi Bu Puan yang memimpin atau Pak Sekjen Hasto, saya lupa lagi itu. Atau beberapa hal yang lain, pertemuan dengan Demokrat lagi itu AHY di GBK lagi itu kan Bu Puan juga dengan Pak Sekjen Hasto. Nah, di sini kan terlihat ada desentralisasi ya, kewenangan yang diberikan oleh Bu Mega yang tokoh senior bangsa kepada generasi yang lebih muda, ya mungkin senior juga di hadapan. Tapi tidak akan mengurangi esensi kan ketika yang datang perantara bukan langsung Bu Mega. Ketika tadi saya sampaikan di awal ya, ketika dia perantara justru akan lebih hati-hati karena kan dilihat publik pesan apa yang hendak disampaikan Ibu Mega itu akan terdeliver, tersampaikan dengan pasti jelas tanpa ditambah atau dikurangi, karena dia kan bersama-sama. Jadi justru di sini memperlihat kepada publik
pesan yang perubahan strategi komunikasi politik bukan lagi personal, bukan lagi emosional, bukan tetap hangat, tapi kemudian terbangun ada profesional partai, ada struktur partai, ada tim dari partai yang melakukan komunikasi. Oke, standing point PDIP justru menjadi lebih jelas lebih ketika jelas. kemudian Dan yang berantara. akhirnya bisa masuk ke penjelasan yang selanjutnya, ini bisa mengurangi apa ya namanya ya, entah tuduhan atau apa ya, pembelahan. Misalnya kan mungkin ada bagian dari PDIP yang tidak sepakat misalnya kalau PDIP bergabung dengan pemerintah. Oke. Ini kan tentu ini dengan kalau Bu Mega nggak ketemu langsung ini akan lebih mengurangi potensi konflik internal. Dari luar juga ya masyarakat melihatnya demikian. Justru ini bagaimana kemudian ini terjadi hubungan yang amat profesional antara PDI Perjuangan sebagai partai pemenang Pileg ya dengan Presiden Prabowo ya, kabinetnya. Demikian ya. Oke, baik. Bang Hendarsam, kita mulai masuk, kalau tadi sudah membuka, masuk ke main course-nya. Hidangan utamanya, katanya Pak Prabowo ini minta nasi goreng. Gitu loh, ya kan, minta nasi goreng. Kita coba tanya dulu ke yang minta, betulkah seperti itu? Nanti kalau ketemu ada nasi goreng gitu loh, Bang Hendarsam. Ya kan sebenarnya kalau kerinduan terhadap masakan nasi goreng Bu Mega ini kan bukan pada saat sini aja, sudah pernah terjadi dan di kediaman Bu Mega pada saat itu. Tersirat sudah pernah beliau sampaikan. Jadi ini kan sebenarnya lebih kepada bahasa atau narasi politik saja kan sebenarnya, bahwa nasi goreng itu merupakan simbol ya kan, merupakan media untuk melakukan suatu komunikasi atau pertemuan kan, seperti itu sebenarnya kan kalau kita tangkap. Jadi tapi ya tidak bisa mengenyampingkan juga bahwa Pak Prabowo sebagai orang yang jujur dan belak-belakan, kalau memang masakan nasi goreng Bu Mega memang enak kan gitu kan. Itu juga nggak bisa kita tangkap. Kan? Karena yang perasaan Pak Prabowo langsung. Kalau yang tokoh lain yang ngomong, yang bisa ngomong manis mungkin bisa beda kan. Cuma ketika seorang Prabowo ngomong itu masakan itu enak dan dimerindukan, berarti memang enak. Kan seperti itu. Jadi ada dua faktor tadi memang esensi daripada pertemuan tersebut melalui media nasi goreng tersebut, ya kan, dan juga bahwa memang nasi gorengnya juga enak kan gitu. Baik. Mas Guntur udah pernah nyicipin nasi gorengnya Bu Mega belum? Sayangnya belum. Soalnya sepertinya Pak Presiden Prabowo rindu sekali dengan nasi goreng buatan Bu Mega ini loh. Ini akan menjadi hidangan utama kah nanti pada saat pertemuan? Ya semoga Mbak. Semoga Ibu Mega akan memasak nasi goreng untuk Presiden Prabowo. Ya ini kan mungkin ya gini ya, ini kan menarik karena kan posisi PDI Perjuangan sampai saat ini kan memang berada di luar pemerintahan. Kemudian ada rencana pertemuan dengan Presiden Prabowo. Di situ kan kemudian muncul banyak pertanyaan, apakah PDI Perjuangan akan masuk dalam pemerintahan itu. Nah, yang sering disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa dalam sistem tata negara kita kan tidak ada istilah oposisi dan koalisi. Ya. Dan menurut Ibu Mega ya berada di dalam atau di luar pemerintahan. Nah itu ditegaskan juga oleh Mas Ahmad Basara bahwa PDI Perjuangan meskipun berada di luar pemerintahan tapi siap membantu kemudian bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo tanpa harus mengirimkan kader atau anggota PDI Perjuangan dalam kabinet, ya kan? Nah ini kan baru-baru setelah Pas Ultah disampaikan oleh Mas Ahmad Basara. Kemudian juga di luarnya PDI Perjuangan dari pemerintahan Pak Prabowo itu tidak sama dengan ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan Pak SBY. Tidak samanya? Tidak sama dalam arti ya kalau zaman Pak SBY kan sangat kritis, asal beda, apa program pemerintah itu anti itu kan. Nah zaman Pak Prabowo memang berbeda. Kenapa? Ya itu tadi disampaikan bahwa ada sudah chemistry. Pernah berpasangan 2009 Mega Pro, kemudian secara historis dan ideologis ada pertemuan. Jadi nggak mungkin Ibu Mega memperlakukan pemerintahan Prabowo seperti pemerintahan SBY. Karena hubungan yang sangat personal, ikatan-ikatan sejarah dan ideologi itu. Karena itu ya, tapi kalau terkait misalnya soal, kan menurut saya ini kan sudah bagus ya. Meskipun kami nggak berada di dalam pemerintahan, tidak istilahnya meminta jatah kekuasaan, tapi PDI Perjuangan siap membantu dan bekerja sama. Karena bagaimana, kalau istilahnya Mas Pramono Anung itu kan sebagai mitra strategis. Itu kan istilahnya Mas Pram itu.
Jadi bagaimanapun kan DPR, ketuanya masih kader PDI Perjuangan, Mbak Puan, ketua banggarnya juga kader PDI Perjuangan, Pak Said Abdullah, dan selama ini juga kita kan kerjasama. Apa yang bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik, itu kan sudah mempersiapkan anggaran, budget untuk program-program prioritas Pak Prabowo, termasuk juga makan bergizi gratis. Itu kan ketua banggarnya adalah orang PDI Perjuangan. Jadi ini menunjukkan bahwa kerjasama atau sebagai mitra strategis meskipun tidak masuk dalam pemerintahan itu sudah terjalin. Jadi, nah kalau terkait misalnya pertanyaan yang sering ya, apakah ketika ada pertemuan antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo itu sinyal untuk masuk dalam pemerintahan? Nah, biasanya kalau untuk kebijakan strategis bergabung atau tetap di luar itu biasanya diputuskan dalam Kongres. Yang paling penting kan pertemuan dua tokoh ini untuk memang seperti disampaikan Ibu Mega bahwa nggak benar kalau menganggap saya dengan Pak Prabowo itu bermusuhan. Kemudian ya. Jadi valid ya kalau issue secara pribadi antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Itu tidak ada. Tapi yang paling penting adalah meskipun posisi PDI Perjuangan saat ini masih berada di luar pemerintahan Pak Prabowo, tapi siap bekerja sama, siap membantu program-program yang pro dengan rakyat. Apakah kemudian yang dimaksud mitra strategis ini seperti juga yang coba dinarasikan oleh Mbak Puan Maharani lewat video yang diunggah di Instagram pribadinya nih, Mas Guntur? Ini memperlihatkan antara Mbak Puan dan juga Presiden Prabowo yang begitu dekat, berdampingan untuk kesatuan Republik Indonesia. Itukah juga yang menunjukkan, Kang Cecep, bahwa PDIP tadi statementnya, standing point-nya menjadi mitra strategis Prabowo meskipun di luar pemerintahan. Tapi ditahan dulu lagi Kang Cecep ya, sesaat lagi pemirsa kami hadirkan ulasannya untuk Anda. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau enggak, bukan sombong, padahal dia seneng saya masakin nasi goreng. Baik, kita akan kembali membahas mengenai undangan santap nasi goreng ini, Kang Cecep. Betulkah akan terjadi mengulang kembali sejarah, bring back the good old memory lah ya, ini memori yang baik dengan media nasi goreng itu, Kang Cecep? Ya, Kak, gini ya, jadi kan pertemuan dua tokoh bangsa ya, Presiden kelima dan Presiden ke-8 nih. Ini selalu dinantikan sejak sebelum pilpresnya, pasca pilpres, sebelum pelantikan, setelah pelantikan sampai sekarang. Harapan saya sebenarnya ya kedua tokoh bangsa benar-benar dapat bertemu sebenarnya. Kenapa? Ini untuk menunjukkan pada publik ada komunikasi ya. Memang sebelumnya nggak ada persoalan kan baik dari Bu Mega atau dari Pak Prabowo sebenarnya. Keduanya punya hubungan yang baik, hubungan personal yang baik, dan itu ketika ditampilkan pada publik, ini juga bisa menjadi hal yang baik yang bisa diterima publik ya. Itu saya kira yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi terkait dengan postingan Mbak Puan ya di Instagram yang Instagram di-pin pribadinya, di-pin Kang Cecep. Ini kan kalau kita melihat dari elemen-elemen komunikasi politik ya, di situ terjadi gini ya, bahwa ada komunikator dalam hal ini Mbak Puan yang ingin menyampaikan kepada publik ada simbol-simbol ya bahwa PDI Perjuangan ini dan juga Presiden Prabowo itu bisa menampilkan wajah yang kolaboratif, bisa bekerja sama sebenarnya, meskipun kami berada di luar pemerintahan. Yang disebut mitra strategis. Dan kemudian dengan penggunaan Instagram, ini kan penggunaan media sosial, jadi menunjukkan bahwa pemimpin itu pemimpin yang modern ya. Itu kan itu menjangkau ya siapa audiensnya ya banyak kalangan. Ya pemilih audiens yang lebih luas gitu ya, khususnya generasi muda yang kemudian mengakses Instagram atau media sosial yang lain, sehingga kemudian pesan ini bisa sampai ke bawah, bisa sampai ke generasi muda bahwa ternyata memang dua tokoh bangsa atau dua kekuatan besar, yaitu kekuatan yang sekarang tidak berada di dalam pemerintahan dan pemerintah itu sebenarnya baik-baik saja. Itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya ini yang mungkin bisa juga ya dikulik perlu ditelisik lebih lanjut sebenarnya ya. Kita tahu ya bagaimana Presiden Prabowo ini kan dekat dengan Presiden ke-7 ya. Bagaimana kemudian Presiden ke-5-nya ini ketika ingin membangun komunikasi, ini justru menunjukkan pada publik bahwa Presiden ke-8 ini bisa merangkul semua kekuatan politik sebenarnya.
Jadi kekuatan politik baik itu presiden ke-5 maupun presiden ke-6, presiden ke-7 itu bisa dirangkul oleh presiden Meskipun sebenarnya pernah dekat semua loh ya Kang Cecep ya. Jadi itu, jadi harapannya ini bisa membangun kondisi yang baik buat bangsa ini. Meskipun ya, saya kira tetap ya ketika Bu Mega tadi menyampaikan ingin mengirim perantara, itu ada kesan menunjukkan bahwa PDIP tetap berada di luar pemerintahan. Dan saya kira ini tetap bagus untuk demokrasi. Kenapa? Dalam kekuasaan itu perlu diawasi, perlu di check and balance juga. Perlu diseimbangkan, diawasi, dan PDI Perjuangan itu bisa menjadi salah satu aktor yang penting ya selain masyarakat sipil dalam mengawasi kekuasaan pada masa Presiden Prabowo ini. Mas Guntur memaknai apa yang diunggah oleh Mbak Puan ini sampai dipin supaya tidak terlewat dengan postingan yang lainnya yang terbaru. Ini berarti penting loh nampaknya untuk juga diketahui oleh publik. Nah juga kita penasaran sebenarnya selama ini menjadi halangan pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo apa sih? Bukan masalah kemudian Sekjen PDI kemarin kan atau apa Mas Guntur? Enggak. Sebenarnya kalau ditanya apa halangan, menurut saya itu mungkin terkait dengan perbedaan politik Pilpres 2024 yang di situ masih ada hambatan psikologis dalam arti satu sisi Ibu Megawati Soekarno Putri itu harus menjaga perasaan pendukungnya Ganjar Mahfud, pemilih PDI Perjuangan. Kan tidak bisa dalam katakanlah kontestasi Pilpres yang lumayan serius tiba-tiba langsung bertemu berahli misalnya itu kan harus dijaga. Nah kalau juga meskipun juga kita lihat dilematis juga kadang kalau ketemu nanti anggapannya seperti itu atau dianggap mencari jabatan, menawarkan diri, kita kan harus berhati-hati. Netizen kan sangat kejam. Semua diawasi itu. ya. Nah, cuma kalaupun nggak ketemu akhirnya dianggap bahwa itu sakit hati, belum move on. Tapi menurut saya halangan tidak bertemu mungkin persoalan hambatan psikologis, apalagi kemarin waktu pilkada ya kan juga disinggung waktu HUT itu pidatonya Ibu. Ada yang kangen nasi goreng saya tapi saya lagi repot lagi banyak anak yang nggak malah itu kan? Dan itu kan soal psikologis kan. Jadi bukan faktor lain ya menurut saya ya. Dan juga apalagi kan seperti disampaikan oleh Mas Cecep tadi ya sebagai PDI Perjuangan di luar untuk kekuatan penyeimbang itu kan hasil Rakernas bulan Mei tahun 2024 itu kan juga direkomendasikan kepada Ibu Ketua Umum. Makanya kita sampaikan kalau soal posisi PDI Perjuangan apakah masih berada di luar, itu meskipun mungkin terjadi akan pertemuan antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo, menurut saya ya mungkin posisi itu tidak akan berubah. Ya, karena itu biasanya diputuskan dalam Kongres. Tapi yang paling penting menurut saya adalah meskipun PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan Pak Prabowo, bahwa hubungan antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo itu baik dan PDI Perjuangan siap membantu dan menjadi mitra strategis pemerintah Presiden Prabowo. Menurut saya itu yang paling penting. Itu yang paling penting kesiapan dari Bu Mega untuk bisa mendukung pemerintahan walaupun di luar pemerintahan. Artinya semoga apa yang ingin dilihat oleh publik menantikan mungkin pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega ini betul-betul bisa terjadi dan bukan mungkin bisa dihalangi lagi begitu Mas Guntur oleh kasus-kasus mungkin yang menimpa kader seperti Sekjen Pak Hasto ini bisa dipastikan tidak akan menjadi penghalang berarti? Tidak, bukan. Kan itu bukannya Pak Prabowo. Nggak ada hubungannya sama Pak. Nggak ada urusannya. Jadi jangan sampai nih publik kemudian menduga-duga lagi nih Mas gitu ya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Itu tidak akan menjadi penghalang. Bang Hendar Sam, itu tidak akan menjadi penghalang. Artinya sepertinya betul-betul bolehlah kita optimis atau berharap pertemuan ini betul-betul akan terjadi, akan ada penutup yang manis setelah main course nasi goreng, akan ada dessert yang akan kita saksikan nanti dalam pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo. Begitu Kang? Ya, Bang Hendar Sam? Ya, pertanyaan apa nih? Ya, jadi intinya ini akan betul-betul terjadi dong berarti kan? Kita sama-sama ingin, memang bertemu. Sekarang gini, kita semuanya sebagai anak bangsa, siapa sih yang nggak pengen semua pemimpin-pemimpin kita itu bersatu? Siapa sih yang nggak pengen semua pemimpin kita itu harmonis? Apalagi semangatnya Pak Prabowo merangkul. Spirit beliau ada seperti itu, terlepas dari perbedaan pandangan politik, ya, perbedaan tentang masalah program-program. Tapi secara kita, dari kita pribadi, saya rasa semua sama. Pengen pemimpin kita itu harmonis.
ada di mana di satu fase memang kita itu berlawanan. Jadi memang harus ada saya mempunyai sebuah teori bahwa berlawanan dan bermusuhan itu hal yang berbeda. Ya kan? Kita berlawanan tapi kita nggak harus bermusuhan gitu. Kalau bermusuhan ya udah bermusuhan kan gitu kan, namanya musuh kan gitu kan. Tapi kalau kita berlawanan selesai sebuah kompetisi, ya maka ya selesai. Ya kayak saya sebagai lawyer kan, makanya ditulis tuh kalau di lawyer tuh si A lawan si B. Karena bukan si A musuh dengan si B. Itu berbeda makna. Karena ketika berlawanannya konteksnya konteks perkara tersebut. Ya kan gitu kan. Begitu juga hal ini. Kalau konteksnya kita berlawanan pada saat itu konteksnya pilpres, konteksnya pilkada, ya kan? Juga sudah selesai. Oh, sudah selesai. Ya sudah. Sama juga kayak pertandingan sepak bola, ya saya pakai analogi aja kan gitu. Pertandingan sepak bola itu nggak ada Liverpool bermusuhan dengan Manchester United, seperti Liverpool versus itu kan berlawanan, tackle-tacklean di situ memang. Dan Pak Prabowo tidak masalah kalau beberapa kali mungkin harus berlawanan, walaupun begitu Bu Mega tetap mendukung kalau ada program-program yang baik, begitu ya. Betul. Jadi memang spirit sportivitas dalam olahraga itu harus kita bisa kita influence ke dalam politik juga. Kalau tadi sudah ada analogi, kita juga sudah menangkap sinyal-sinyalnya, kita tinggal tunggu. Betulkah menunya nanti akan nasi goreng dalam pertemuan yang sedang direncanakan oleh para senior dari kedua partai ini ya. Terima kasih Mas Guntur, Bang Hendarsam dan juga Kang Cecep malam hari ini sudah membahas mengenai hal yang luar biasa yang tentu kita akan nantikan. Tapi pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda. Kami akan hadirkan informasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang menyegel pagar laut di perairan Bekasi, Jawa Barat karena tidak mengantongi izin persetujuan. Kami hadirkan untuk Anda selengkapnya usai jeda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia memastikan pagar laut yang berada di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang sepanjang 30,16 km bukan merupakan proyek strategis nasional. Hal ini disampaikan anggota Ombudsman RI, YK Hendra Fatika, yang melakukan peninjauan langsung pagar bambu yang meresahkan nelayan dan juga menimbulkan pertanyaan banyak pihak usai viral. Peninjauan Ombudsman RI ini juga didampingi oleh perwakilan KKP, KLHK, dan Kemenko Perekonomian pada Kamis siang tadi. Ombudsman RI menegaskan jika pagar bambu ini ilegal, tidak berizin dan akan segera dibongkar oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan. Harapannya 3.888 nelayan yang terdampak selama 6 bulan terakhir akibat pembakaran ini akan dapat beraktivitas normal kembali. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut di perairan Bekasi, Jawa Barat karena tidak mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Penyegelan pagar laut yang viral di media sosial itu dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pihak KKP menyatakan meski pelaku usaha telah mengantongi izin dari pemerintah daerah, tidak menutup kemungkinan ada pelanggaran yang terjadi. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP mengungkap indikasi pelanggaran itu berupa penyalahgunaan ruang laut terkait pembangunan pagar bambu di perairan Bekasi. Cukup ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Dari KKP, kami sudah menyurat kegiatan ini di tanggal 19 Desember. Ya, 19 Desember kami sudah menyurat untuk menghentikan kegiatannya pemagaran tadi dengan ada dampingnya. Nah, kenapa dihentikan? Karena itu wilayah laut masih yang diuruk tadi dan tidak ada PKKP-R-nya, PKKP-RL, laut. Ya, ini kan masih wilayah laut di situ tuh tadi. Gitu. Jadi dari KKP, dari kacamata KKP, karena tidak ada PKKP-RL-nya. Ya, terkait dengan dokumen lain yang ada di mereka, nanti selanjutnya akan kami rapatkan bersama.
Kami ajak Anda pemirsa untuk mengupdate informasi terbaru dari lokasi. Sudah ada rekan kami, Zinedine Duhan di sana. Duhan, informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan, silakan. Ya, Vena dan juga pemirsa, pasca Kementerian Kelautan dan juga Perikanan ini membuat penyegelan di pagar laut yang berada di pesisir utara Bekasi, Jawa Barat. Ini memang terpantau sudah tidak ada lagi proses pemasangan pagar yang memang direncanakan ini akan dipasang sejauh 5 km. Tadi kami siang sempat melakukan tinjauan langsung ke lokasi ini, baik bersama Kementerian Kelautan dan juga Perikanan maupun bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, dan juga melihat langsung bagaimana pagar laut yang terpasang di pesisir utara Bekasi, Provinsi Jawa Barat ini memang terpasang, yang mana di dalamnya ini juga menopang tanah yang sudah dituangkan seperti itu atau disimpan di dalam dari pagar itu untuk dilakukan reklamasi maupun rekonstruksi yang berada di dalamnya. Memang dari titik saya mengabarkan ini cukup jauh, Vena, harus membutuhkan waktu 10 menit menggunakan kapal nelayan hingga mencapai ke titik dari pagar laut tersebut. Nah, tadi juga kami sudah mendapatkan statement baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ini melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. Ada dua statement yang berbeda, di mana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa proses pemasangan pagar laut ini merupakan proses yang ilegal dikarenakan juga tidak memiliki izin resmi yang berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Namun juga statement yang berbanding terbalik ini disebutkan oleh Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Kelautan dan juga Perikanan yang menyebutkan bahwa memang proyek pemasangan atau pemagaran laut di pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini merupakan proyek atau kegiatan yang legal, yang mana disebutkan bahwa ini merupakan kerjasama antara Pemprov Jawa Barat bersama dua perusahaan lainnya, yaitu PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN dan juga PT Mega Agung Nusantara atau MAN, yang juga memang dari pihak Provinsi Jawa Barat sendiri menyebutkan bahwa tujuannya jelas. Pemagaran ini memang ini merupakan proyek dalam beberapa tahun ke depan ini untuk memiliki, yaitu membangun 2 alur pelabuhan bagi kapal nelayan yang nantinya akan keluar dan masuk dari pesisir utara pelabuhan yang ada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, ini juga membuat spekulasi yang mana secara administratif jika kita lihat, jika masih belum ada izin atau KKPRL dari KKP, maka proyek ini dapat dinyatakan ilegal. Namun juga masih dapat berpotensi sebaliknya jika nantinya para pengembang atau dua perusahaan tersebut ini dapat membuktikan izin yang didapat atau kerjasama bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kita masih akan terus memantau bagaimana nanti perkembangan dari permasalahan legalitas yang ada di pemasangan pagar laut yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, setelah nanti para pihak termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan nantinya akan bertemu bersama beberapa stakeholder terkait, termasuk juga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dan juga dua perusahaan yang menjadi pengembang dalam proyek ini. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, Vena. Baik, terima kasih banyak Zinedine Duhan atas laporan Anda langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Tutik Wiyanti, warga Lempuyangan, pemirsa, Kota Yogyakarta, ini juga sempat menceritakan kejadian saat dirinya ditabrak mobil yang dikemudikan oleh Darso pada Juli 2024 lalu. Akibat kejadian itu, ia harus menjalani perawatan di rumah sakit, bahkan menderita dampak luka-lukanya tersebut hingga 1 bulan. Tutik Wiyanti menjalani aktivitas seperti biasa berjualan bakso di kawasan Umbul Harjo, Yogyakarta. Meski sekilas tidak tampak, namun Tutik sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat tulang leher sebelah kanan nomor 5 dan 6 bergeser. Bahkan selama 1 bulan, Tutik merasakan dampak luka dan merasakan separuh tubuhnya kesemutan. Tutik ini merupakan korban tabrak lari, pemirsa, warga Mijen, Semarang, Jawa Tengah di Jalan Mas Soeharto pada Juli 2024 lalu. Kejadian laka lantas inilah yang terjadi awal tim Polresta Yogyakarta mendatangi Darso untuk memberikan surat undangan permintaan klarifikasi atas kasus laka lantas. Namun saat ini pihak keluarga Darso melaporkan 6 orang polisi dengan dugaan penganiayaan yang berujung kematian Darso. Dirinya hanya berharap kasus yang menimpa dirinya ini, pemirsa, bisa diusut dan ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.
kita melaksanakan kegiatan ekshumasi jenazah almarhum Darso. Kegiatan ekshumasi ini dalam rangka scientific crime investigation, yaitu kita untuk mendapatkan informasi dan menemukan penyebab kematian daripada almarhum. Dan oleh karena itu, hari ini kita melaksanakan kegiatan itu, dan ini merupakan rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan dari penyidik. Dan ini diharapkan dapat memberikan jawaban atau sebagai salah satu upaya kita untuk menjelaskan apakah ini dugaan ini betul atau tidak terjadinya tindak pidana. Kami ajak Anda pemirsa terhubung bersama dengan kuasa hukum dari Darso. Sudah ada Bapak Antoni Yuda. Selamat malam Pak Antoni. Selamat malam Mbak Vena. Pak Antoni, ini dari pihak keluarga Darso kemudian melaporkan ke pihak kepolisian, tapi ada perbedaan begitu keterangan yang disampaikan baik itu dari keluarga Darso maupun pihak kepolisian. Kami ingin dengar dari sisi keluarga, apa kemudian kronologis kejadian yang sebenarnya terjadi yang sempat diceritakan oleh istri dari Darso? Sebelumnya karena tadi diceritakan tentang Bu Tuti, kami mewakili keluarga almarhum Pak Darso memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian laka lantas. Kami turut prihatin, semoga Ibu Tuti diberikan kesehatan beserta suami. Yang berikutnya terkait dengan peristiwa yang tadi disampaikan, adanya kronologi yang berbeda. Memang kami sempat kecewa dengan kronologi yang disampaikan oleh Polresta Yogyakarta ya, yang mengatakan bahwa tidak ada penganiayaan. Walaupun tidak secara jelas mengatakan tidak ada penganiayaan, tapi dalam kronologi itu tidak ada kata-kata atau tidak ada peristiwa penganiayaan. Ini sangat berbeda dengan pengakuan dari almarhum Darso. Jadi kami selaku keluarga tidak mungkin tidak percaya dengan pengakuan Pak Darso. Kenapa? Karena berangkatnya sehat walafiat, tetapi kemudian setelah 2 jam dinyatakan masuk rumah sakit, dan yang bersangkutan mengaku kepada beberapa orang dipukuli, dihajar, sampai dengan tak sadarkan diri, kemudian tiba-tiba sudah ada di rumah sakit. Jadi kronologinya berawal dari 12 Juli 2024, di mana almarhum Pak Darso ini bersama 2 rekannya yang bernama Ferry dan Tony berangkat ke Jogja. Tidak tahu tujuannya apa karena memang tidak pamitan juga. Di Jogja terjadilah laka lantas sebagaimana yang diceritakan dalam rilis Kapolresta Yogyakarta saat itu. Tapi kami juga membantah kalau dikatakan ini merupakan tabrak lari yang seakan-akan Pak Darso habis nabrak langsung melarikan diri. Pak Darso membawa Bu Tuti, bahkan Bu Tuti bercerita di TV One kemarin, saya perhatikan bercerita bahwa Pak Darso lah yang membawa ke dalam mobil, kemudian dibawa ke rumah sakit. Kalau bahasanya Pak Darso dibawa ke klinik begitu. Namun demikian, Pak Darso sudah meninggalkan KTP yang memang dibutuhkan oleh Bu Tuti untuk mengurus jasara harja ya. Tapi itu tidak terkonfirmasi oleh Pak Darso mengatakan seperti itu, tidak. Hanya Pak Darso mengatakan meninggalkan KTP. Nah, setelah kejadian itu, 2 orang yang teman Pak Darso ini meninggalkan Pak Darso. Meninggalkan Pak Darso, kemudian dikejar oleh suami Bu Tuti dan terjadilah kecelakaan lagi. Artinya kecelakaan yang kedua ini tidak ada Pak Darsonya. Ini penting untuk ditindaklanjuti oleh Polresta Yogyakarta sebagai penyidik laka lantas tersebut. Nah, setelah Pak Darso kemudian pulang ke rumah, yang menganjurkan pulang juga salah satu dari 2 orang ini menelpon Pak Darso untuk pulang, dan Pak Darso menceritakan bahwa dia pulang menggunakan angkutan umum. Sampai di rumah, Pak Darso menyampaikan kepada adik dan kakaknya bahwa dia habis nabrak. Dia mengakui habis nabrak orang, sudah membawa ke klinik, tetapi karena mungkin nggak punya uang, Pak Darso ini, dia merasa bahwa dia harus cari uang. Makanya dia minta uang kepada kakaknya. Kalau kepada adiknya dia bilangnya pinjam uang dalam rangka untuk kerja di Jakarta biar dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Dan benar, Pak Darso berangkat ke Jakarta. Dapat 1-2 bulan, sekira itu ya, sekitar 1-2 bulan, Pak Darso pulang ke Semarang. Dan selama Pak Darso pergi atau selama pasca laka lantas, sampai dengan Pak Darso didatengin orang itu tidak ada surat apapun, tidak ada konfirmasi apapun, tidak ada pemberitahuan apapun. Pak Darso pulang dari Jakarta dapat 6 hari, tiba-tiba datanglah orang
yang diduga dari Polresta Yogyakarta. Tetapi mereka tidak memperkenalkan diri. Yang 3 di mobil, yang 3 turun dari mobil dan menyapa Bu Darso. Apa benar ini rumah Pak Darso? Tentu mereka datang ke sana tidak keliru karena memang alamatnya ada di KTP-nya Pak Darso. Kemudian setelah ibu kira ini adalah teman Pak Darso, ibu masuk ke rumah membangunkan Pak Darso yang memang baru bangun tidur. Kemudian Pak Darso keluar, ibu keluar, Pak Darso udah nggak ada. Artinya Pak Darso ini dijemput oleh 3 oknum tadi itu, dibawa ke satu tempat yang kita nggak tahu awalnya. 2 jam setelah dijemput, jadi itu kejadiannya tanggal 21 September 2024, jam 6 pagi. 2 jam kemudian, jam 8 pagi, 3 orang ini datang kembali ke rumah Pak Darso, tetapi kali ini ditemani oleh Pak RT yang menceritakan, mengabarkan bahwa Pak Darso ada di rumah sakit. Maka kagetlah Bu Darso. Kemudian Bu Darso dibawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit Bu Darso melihat ada 6 orang di sana, 3 polisi yang tadi turun, yang datang kembali itu 3 lagi orang yang orang lain. Jadi jumlahnya ada 6 orang. Nah, setelah 6 orang ini pamit, yang katanya mau ke rumahnya Tony, teman Pak Darso ketika di Jogja itu, Pak Darso cerita kepada Bu Darso bahwa dia habis dihajar, dia habis dipukuli. Pak Antoni, kami ingin tahu Pak Darso ini posisinya meninggal ketika di rumah sakit atau di mana, Pak? Baik, ketika dibawa ke rumah sakit, 6 hari di rumah sakit, Pak Darso diperbolehkan pulang. 2 hari di rumah, baru besoknya Pak Darso meninggal dunia. Baik. Kami memiliki hasil ronsen yang memang menyatakan bahwa jantung Pak Darso ini bengkak. Sudah saya tanyakan ke dokter jantung bahwa kalimat medis yang ada dalam hasil ronsen itu artinya jantungnya bengkak. Tetapi kan kita perlu tahu pemicunya apa. Menurut pengakuan Pak Darso, memang Pak Darso dipukuli, dihajar sampai sempat terjatuh. Pak Darso sempat mengeluh kepada para oknum ini dan mengatakan, saya butuh obat, mau ngambil obat di rumah. Tapi kemudian bukannya dikasihani malah tambah dipukul. Baik. Namun demikian rilis dari Polresta Yogyakarta lucu. Datang ke Semarang dalam rangka untuk mengirim surat klarifikasi Laka Lantas yang sampai dengan hari ini kita tidak pernah menerima surat apapun dari awal sampai dengan hari ini. Baik, tentu. Nah, kemudian baik, Pak Antoni, mohon maaf waktunya ini terbatas. Terima kasih banyak sudah menceritakan kronologis yang disampaikan oleh pihak keluarga. Semoga proses hukum bisa berjalan sesuai yang diinginkan keluarga. Terima kasih banyak Pak Antoni. Selamat malam. Selamat malam. Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini memeriksa sejumlah saksi atas kasus Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kami hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa secara maraton 3 orang saksi dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan buronan Harun Masiku dengan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Para saksi yang diperiksa hari ini adalah mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman, mantan kader PDI Perjuangan Saiful Bahri, dan PLT Dirjen Imigrasi Safar Godang. Safar diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setelah diperiksa selama sekitar 6 jam, Arief Budiman mengaku keterangannya masih sama dengan 5 tahun lalu mengenai suap pergantian antar waktu PAW Harun Masiku. Dan dalam kasus ini, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Politikus PDI Perjuangan itu disebut aktif mengupayakan agar Harun Masiku memenangkan kursi anggota DPR pada pemilu 2019 melalui mekanisme PAW. Ya, maksudnya kalau kamu mengikuti keterangan saya yang 5 tahun lalu, itu sama persis dengan itu. Terkait foto Harun dengan Bu Megawati juga ditanyakan lagi, Pak? Ya, sama. Lalu kalau keterangannya sama, apa yang membentuk PDI? Nah, kan judulnya beda. Kalau dulu untuk tersangka siapa, kalau hari ini untuk tersangka siapa, gitu kan beda. Seri-seri, Pak. Alhamdulillah sehat. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparbono resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur.
Rudi diduga menerima suap sebesar $20.000 Singapura dari pengacara Ronald Tanur agar mengatur komposisi hakim yang mengadili kasus kliennya. Kejaksaan Agung resmi menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono sebagai tersangka kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Rudi diduga menerima suap sebesar $20.000 Singapura dari pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Suap diberikan agar Rudi mengatur majelis hakim yang mengadili Ronald Tanur. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan di Kota Palembang terhadap RS, yaitu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ronald Tanur. Dalam pemeriksaan tersebut diduga RS yang saat itu telah pindah tugas menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mendapat bagian $20.000. Penetapan tersangka terhadap mantan Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono dilakukan setelah penyidik Kejaksaan Agung menangkapnya di Palembang. Penyidik juga menggeledah 2 rumah milik Rudi dan menyita uang tunai senilai total $21 miliar. Sebelumnya 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Mereka adalah 3 hakim PN Surabaya, Ibu Ronald Tanur, pengacara dan seorang pejabat Mahkamah Agung. Dari Jakarta, Fatima Albar Rashid, TV One mengabarkan. Sementara itu, Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya penyidikan kasus suap yang menjerat mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, kepada Kejaksaan Agung. MA meminta kasus tersebut diusut secara transparan. Jampitsus telah menetapkan RS, mantan Ketua PN Surabaya, sebagai tersangka dengan alasan diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ronald Tanur. Terhadap hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan dan menghormati proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Ketua Mahkamah Agung mendorong agar proses tersebut dilaksanakan dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku, serta dilaksanakan secara transparan, fair, dan akuntabel. Ketua Mahkamah Agung akan menunggu surat resmi tentang penahanan yang dilakukan kepada Saudara R dan selanjutnya akan mengusulkan pemberhentian sementara Saudara R sebagai hakim pada Presiden. Kabar dari Los Angeles, Amerika Serikat tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Ken Ana pemirsa sekaligus teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Namun sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Indonesia Business Forum. Bersama dengan saya Lia Alexandra akan mengangkat tema makan bergizi gratis. Apa dampak ekonominya? Kami yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit pemirsa. Selamat malam. Sampai jumpa.